Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab yang sama seperti kemarin, itu di digital to analog converter. Kita akan belajar bagaimana mengontrol motor servo. Nah, motor servo itu seperti ini. Motor servo itu di dalamnya sebenarnya sudah ada chip pengontrolnya. Nah, dia akan membandingkan tegangan sinyal inputnya itu lebar pulsanya berapa. Nah, lebar pulsa itu akan menentukan sudut derajat dari servo ini sendiri. Nah, di sini skenario-nya adalah si Arduino akan membaca posisi dari ini potensiometer, tegangan dari potensiometer dibaca pada analog A0, interface analog A0, kemudian akan diolah datanya, kemudian dikonversi menjadi sinyal analog yang itu akan merepresentasikan sudut dari servo ini sendiri. Nah, pemrogramannya bagaimana? Pemrogramannya kita buka untuk motor servonya ini. Baik, upload. Yang pertama adalah Anda harus mendefinisikan untuk memasukkan untuk kita menggunakan library dari servo.h. Nah, library servo. Kemudian kita bikin variabel servo my servo. Jika Anda ingin membuat servonya lebih dari satu, ini Anda bisa menggunakan seperti ini tekniknya. Nah, ini servo 1, kemudian ini servo 2, ini servo 3. Berarti Anda akan membuat servonya jumlahnya ada 3. Nah, Anda bisa membuat servo sebanyak yang Anda mau. Anda mau 12 servo bisa. Nah, 12 servo bisa Anda buat. Kemudian ini posisi untuk menentukan nilai. Hanya kita membuat variabel posisi aja ya. Nah, di sini kita men-setup. Yang pertama adalah kita setup dulu. Kita setup untuk my servo attack. Kita attack di sini. Kita taruh di mana? Taruh di pin 9. Nah, 1000 sama 2000 itu apa? Nah, 1000 itu maksudnya lebar pulsa minimum. Ini lebar pulsa maksimum. Begitu. Kemudian di sini pos map analog read, maksudnya sebenarnya ini bisa ini sih, bisa ini langsung ya, maksudnya ini langsung. Jadi yang pertama harus biasanya ini misalkan potensio itu nilainya berapa. Potensio adalah analog read A0, analog read A0. Kemudian yang berikutnya adalah posisi itu, berarti langsung ya, di map itu analog 0. Kemudian ini mapnya berarti di sini adalah potensio. Ini yang di mapping adalah potensio ini INT. Nah, baca dulu analognya, kemudian setelah itu karena posisi itu derajat itu adalah 0 sampai 180, sedangkan nilai potensiometernya ini itu akan mempunyai rank antara 0 dan 1023, maka kita skalakan ke 0 sampai 180 begitu. Kemudian setelah kita mendapatkan mapping posisi itu, maka kita langsung di write servo, kita arahkan servonya untuk menuju ke posisi tertentu. Kalau di sini my servo, misalkan my servo 2, berarti di sini my servo 2. Hanya seperti itu aja, gampang. Jadi kalau servonya banyak, tinggal nambah itu aja. Nah, oke, kita jalankan ya. Baik, nah ini. Kalau kita putar ke kiri, dia servonya ke kiri. Kalau putar mentok ke kanan, dia mentok ke kanan. Nah, itu. Jadi robot-robot yang berkaki itu menggunakan metodenya seperti ini. Satu-satu dikirimkan. Servo pertama posisinya berapa, servo kedua posisinya berapa, servo ketiga posisinya berapa. Itu per frame. Nah, per frame. Kalau di video itu
Video itu kan kalau kita video kan ada frame FPS ya, FPS frame per second. Frame per second misalkan yang paling lembut itu 30 frame per second atau 660 frame per second. Sepertinya kalau ini cukuplah 25 frame per second. Jadi Anda membuat perubahan posisi itu setiap detik sebanyak 25 frame. Nah, itu lebih halus nanti untuk robot itu bisa bergerak. Nah, sebenarnya robot itu bergerak itu berdasarkan frame-frame tadi ya. Bergerak ke kanan, maju, mundur bergantian antar servo itu nanti akan membentuk suatu gerakan maju atau gerakan mundur atau bahkan gerakan berputar ke kanan ke kiri atau gerakan merari. Itu terserah Anda yang akan mengcodingnya. Baik, oke. Sangat mudah sekali kan bagaimana cara menggerakkan motor servo. Selamat, Anda sudah masuk ke tahap ini. Anda bisa membuat robot berlengan atau berkaki kan. Robot berkaki. Silahkan Anda berimajinasi. Belajarnya secara ATM seperti biasa, amati, tiru, dan modifikasi. Amati, Anda sudah mengamati, kemudian mengamati video ini secara dengan seksama. Kemudian yang meniru, silahkan Anda buat video tutorial, Anda ada video capture tutorial bagaimana Anda membuat rangkaian sirkuit ini. Anda mengcodingnya, menulisnya baris per baris, mensimulasikannya. Kemudian setelah itu ke tahap ketiga yaitu memodifikasi. Silakan modifikasi, baik mungkin Anda akan menambah motor servo menjadi 3 atau 4 atau menjadi 12 gitu. Anda akan konfigurasikan, kemudian Anda akan membentuk suatu gerakan yang seperti dancing robot dan lain sebagainya. Terserah Anda mau seperti apa. Saya tidak membatasi Anda untuk berimajinasi. Silakan buat project tersebut folder akan Anda upload di Polines El Nino-nya Polines. Di situ Anda upload sebagai nilai tugas. Baik, selamat belajar, selamat mencoba. Harus tetap semangat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.